Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Ayu Madaniah dengan NIM 12201193057, mahasiswi UIN 1 Tulungagung dari program studi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas magang 1. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar bisa mengikuti pelajaran dengan semangat. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semua masuk ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang toharoh atau bersuci dari hadas dan najis. Dalam pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan pengertian toharoh, menunjukkan dalil tentang toharoh, menyebutkan pengertian najis, dan menjelaskan macam-macam najis. Nah, anak-anak, jadi pengertian toharoh itu adalah bersuci atau dalam fikih Islam salah satu cara untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis berupa hadas besar maupun hadas kecil. Yang selanjutnya yaitu dalil tentang toharoh. Dalil yang menganjurkan supaya kita bersuci adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian najis. Najis dari segi bahasa mempunyai arti kotor atau sesuatu yang dianggap kotor yang artinya kotor. Najis menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan sesuatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Selanjutnya, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama najis mughaladhah atau najis berat, yang kedua najis mukhaffafah atau najis ringan, dan yang ketiga najis mutawassithah atau najis sedang. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak pengertian najis mughaladhah itu? Jadi, najis mughaladhah adalah najis yang disebabkan dari liur anjing dan babi. Cara mensucikannya dan membersihkannya najis ini adalah benda atau barang yang terkena najis disiram dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satu siramannya dicampur dengan tanah yang suci. Najis yang kedua yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah atau najis ringan ini adalah najis yang berupa air kencing anak laki-laki dan anak tersebut belum sampai 2 tahun dan ia belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Nah, bagaimana cara mensucikan najis ini? Cara mensucikan najis mukhaffafah ini adalah cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis atau kencing tersebut. Adapun air kencing anak perempuan yang berumur sama dan belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya, cara membersihkannya harus dibasuh sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Berikutnya ada najis mutawassithah. Najis mutawassithah atau najis sedang adalah najis berupa nanah, bangkai, binatang darat yang mendarah, muntah, arak, darah, dan kotoran hewan. Najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya najis pada barang atau benda namun tidak ada bau, rasa maupun wujudnya. Cara mensucikannya cukup disiram air di atasnya. Najis ainiyah atau najis yang masih ada dan jelas wujud, bau ataupun rasanya. Bagaimana cara mensucikan najis ini? Caranya dengan dibasuh sampai hilang najis, bau maupun rasanya. Nah, anak-anak, cukup ya materi kita hari ini. Kalian minggu depan
mempelajari lagi tentang pengertian toharoh, dalil toharoh, pengertian najis, macam-macam najis, dan cara mensucikannya. Baik, dari materi toharoh ini mungkin ada yang kurang paham atau bisa ditanyakan. Jika tidak, ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Soalnya dicatat ya. Nomor 1, jelaskan pengertian toharoh. Yang kedua, jelaskan dalil untuk bersuci. Yang ketiga, jelaskan pengertian najis. Yang keempat, sebutkan macam-macam najis. Dan yang terakhir, jelaskan pengertian najis mukhafafah dan cara mensucikannya. Anak-anak, tugasnya dikerjakan di buku tulis, dikumpulkan minggu depan ke saya. Untuk materi minggu depan atau pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas materi tentang sholat 5 waktu. Silahkan dipelajari dan dipahami materinya. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup itu ya yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.